Kamu udah berani kurang ajar. Kamu jangan pernah ya buka barang-barang aku lagi. Mas, kalau memang dia masa lalu kamu, aku akan terima. Kamu sebenarnya siapa, Mas? Aku ini suami kamu. Tolong jujur sama aku. Aku akan jawab pertanyaan terakhir kamu. Ini Sinta, dia adik aku. Dan dia korban kebejatan dari kakak kamu. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Adik aku itu meninggal dan semua itu gara-gara ulah dari kakak kamu. Aku akan membalas semua penderitaan dari adik aku. Aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak akan pernah maafin kalian. Mas. Maafin aku, maafin Mas Bayu, Mas. Aku nggak akan pernah memaafkan kalian. Aku akan membuat hidup kalian itu menderita, ngerti kan? Kamu nikahin aku karena kamu ingin balas dendam. Lebih baik kita pisah, Mas. Kamu seenaknya mau melarikan diri. Mau kemana? Mau kemana? Karena aku nggak akan pernah melepaskan kamu. Kamu dan kakak kamu harus merasakan setiap tetes air mata penderitaan dari adik aku. Aku nggak akan pernah talak kamu sampai aku puas. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding the official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Aku mau kamu jadi istri aku. Tapi bukannya kamu udah pernah menikah sama yang lain? Itu pernikahan main-main. Aku juga nggak peduli sama dia dan aku nggak pernah nyentuh dia. Aku cintanya tuh sama kamu. Perasaan aku nggak enak ya. Aku juga cintanya sama Mas dan aku mau jadi istri Mas. Mas, Dimas, apa-apaan ini, Mas? Ini namanya Tahli. Dia calon istri aku juga. Calon istri? Ya, calon istri. Mas, tunggu, Mas, aku rela kamu lampiasin dendam kamu ke aku. Tapi tolong, Mas, tolong jangan nikahi perempuan lain. Jangan bawa orang lain ke rumah tangga kita, Mas. Aku mau nikah sama siapa aja itu suka-suka aku. Itu bukan urusan kamu. Mbak Mirna boleh jadi istri pertamanya Mas Dimas. Tapi aku adalah istri sesungguhnya. Saudara Dimas bin Lukman, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Mirna binti Ahmad dengan mas kawin berbuah aras sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mirna binti Ahmad dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, aku udah gak sendiri lagi. Tali suci pernikahan sudah mengikat aku dengan pria ini. Pria yang insya Allah akan mendampingi aku di dunia dan di akhir. Mirna, sekarang kamu sudah menjadi seorang istri. Jadilah istri yang baik dan sabar sama suami kamu ya. Karena surga istri terletak pada suami. Iya Mas baik. Dimas, tolong jaga Mirna baik-baik ya. Oh iya, pasti mas. Jadi ini rumah pertama aku sama Mas Dimas. Bener-bener gak nyangka. Aku tahu Mas Dimas gak kaya, tapi aku juga gak nyangka kondisinya seperti ini. Ayo mas. Ayo. Apa? Kamu pasti kaget kalau kamu menikah sama aku dan akhirnya kamu akan tinggal di rumah sederhana seperti ini. Ya inilah aku hanya mampu menempatkan kamu di rumah sederhana dan kontrakan seperti ini. Iya kok Mas. Lagian kan harta emang cuma titipan dari Allah. Kita sama-sama ya cari rezeki yang halal. Yaudah aku siapin air hangat dulu buat kamu. Biar kamu istirahatin. Gak nyangka Mas Dimas simpan barang-barang kecil kayak gini. Suami aku mau siapa? Aku tahu. Aku sama Mas Dimas menikah dengan tidak melewati proses pacaran. Aku harusnya nggak boleh cemburu sama masa lalunya Mas Dimas. Karena Mas Dimas pun nggak bisa merubah masa lalu aku. Tapi kenapa Mas Dimas masih nyimpen foto ini? Tapi pasti foto ini penting buat Mas Dimas. Kok nggak mungkin dia nyimpen foto ini? Mas, ayo makan dulu. Makanannya udah siap. Kasihan Mas Dimas. Pasti kecapean sampai langsung ketiduran gini.
cicilan mobil. Mas Dimas kan nggak punya mobil. Apa ya passwordnya? Apa yang sebenarnya disembunyiin sama suami aku? Apa dia punya keluarga lain selain aku? Apa dia bohongin aku? Di saat seharusnya pengantin baru sedang berbunga-bunga, aku malah harus menghadapi masalah ini sendirian. Walaupun hati aku menangis, aku gak ada pilihan. Aku harus berusaha tegar. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Apapun hasilnya. Mas, sebelum nikah sama aku, kamu ada deket sama perempuan lain? Kamu tuh nanya apa sih? Itu pertanyaan yang gak etis untuk seorang istri nanya ke suami tentang masa lalu. Kamu nyesel nikah sama aku, makanya kamu cari alasan yang murahan kayak gini. Bukan itu maksud aku. Allah itu tidak akan senang melihat seorang istri itu tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah didapatkan sekarang. Tapi maksud aku... Udah, aku pergi sekarang. Mas, tunggu dulu, Mas. Mas. Ya Allah. Padahal aku bukan yang gak maksud untuk bersyukur. Aku jadi salah. Pasti penting nih. Mas Dimas mau jauh kan? Mas Dimas beli bunga buat siapa? Jangan-jangan buat perempuan itu. Jadi benar, Mas Dimas punya mobil. Kenapa dia sembunyiin dari aku? Pak, tolong ya kejar mobil itu. Makasih ya. Mas Dimas ngapain ke pemakaman ini? Suami aku ziarah ke makam siapa? Kenapa dia rahasiain dari aku? Sinta. Mas, ada yang ingin aku bicarain sama kamu. Kamu tuh susah banget sih dibilangin. Meskipun suami adalah kepala rumah tangga, tapi kedudukan istri dan suami adalah sama. Keterbukaan dan komunikasi adalah kunci dari langgengnya pernikahan. Kamu jangan pernah berani untuk ceramahin aku. Mas, Warohmah akan hadir kalau Sakinah dan Mawadah itu kuat. Mas, aku yakin, Mas, kita bisa jadi keluarga yang harmonis. Kamu ingin membuat keluarga ini menjadi keluarga yang sama. Jangan pernah mimpi. Itu nggak akan bisa. Kamu tega banget ngomong kayak gitu, Mas. Aku selalu berusaha untuk jadi istri yang baik buat kamu. Kenapa kamu masih simpan foto ini? Ini siapa, Mas? Kamu udah berani kurang ajar. Kamu jangan pernah ya buka barang-barang aku lagi. Mas, kalau memang dia masa lalu kamu, aku akan terima. Aku terima semua kelebihan dan kekurangan kamu. Tadi pagi, aku lihat kamu ganti baju yang bagus, naik mobil yang bagus. Kamu bisa tolong jelasin ke aku, kamu sebenarnya siapa, Mas? Kamu ngikutin aku. Kamu ini
ini mata-matain aku sekarang. Aku ini suami kamu. Kamu gak percaya lagi sama aku sekarang ya? Tolong jujur sama aku. Gak ada gunanya bohong sama aku lagi, Mas. Kamu ngapain datang ke pemakamannya Sinta? Sinta itu siapa? Aku akan jawab pertanyaan terakhir kamu. Dia adik aku. Dan dia korban kebejatan dari kakak kamu. Bayu. Sinta, kamu kenapa sih? Kamu kenapa, ada apa sih? Kamu cerita deh sama Mas. Mas, pacar aku jahat. Dia udah jahatin aku, Mas. Dia udah kianatin aku. Aku gak bisa terima ini semua. Sinta! Sinta, kamu kenapa sih? Sinta, bangun, Sinta. Adik aku meninggal. Adik aku itu meninggal dan semua itu gara-gara ulah dari kakak kamu. Dan aku akan membalas semua penderitaan dari adik aku. Maafin aku, Mas. Aku gak tahu, aku benar-benar gak tahu. Aku gak akan pernah maafin kalian. Mas. Maafin Mas Bayu, Mas. Tolong hapus dendam di hati kamu, Mas. Aku gak akan pernah memaafkan kalian. Memangnya dengan memaafkan kalian, itu bisa membuat Sinta itu hidup lagi? Enggak. Aku sudah janji sama hidup. Aku akan membuat hidup kalian itu menderita. Ngerti gak? Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu nikahin aku karena kamu ingin balas dendam. Mas, niat kamu untuk nikahin aku niat jahat, Mas. Lebih baik kita pisah, Mas. Mau kemana? Mau kemana? Kamu seanak yang mau melarikan diri? Enggak. Karena aku gak akan pernah melepaskan kamu. Kamu dan kakak kamu harus merasakan setiap tetes air mata penderitaan dari adik aku. Aku gak akan pernah talak kamu sampai aku puas. Ini semua baru permulaan. Aku bakal pastikan kamu dan kakak kamu Bayu benar-benar membayar setiap penderitaan yang pernah dirasakan Sinta. Mas Bayu! Mas! Mas, aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua kesalahan yang udah dilakuin kakak aku sama adik kamu. Tapi tolong, Mas, jangan bawa dendam kamu ke hatimu. Itu hanya akan mengotorkan hati kamu dan buat kamu berprasangka buruk. Mas, istighfar. Semua yang udah terjadi adalah takdir. Kamu bilang itu takdir? Enak aja kamu ngomong. Kamu ingin lepas tangan. Mata harus dibayar dengan mata. Karena aku ingin kamu itu merasakan penderitaan yang dialami oleh adik aku. Baik, Mas. Biarlah aku yang bayar semua kesalahan kakak aku sama kamu dan adik kamu. Aku bakal terima semua perlakuan kamu ke aku, apapun itu. Sampai kamu puas. Sampai semua dendam kamu ke Mas Bayu terbayar. Kamu rela pasang badan untuk kakak kamu tercinta itu? Hah? Kamu yakin? Kita lihat.
kan aku juga tahu kalau kamu itu suka sama aku. Aku juga suka sama kamu. Dan kenapa nggak kita bawa aja hubungan ini ke jenjang pernikahan? Aku mau kamu jadi istri aku. Tapi bukannya kamu udah pernah menikah sama yang lain? Itu pernikahan main-main. Aku juga nggak peduli sama dia dan aku nggak pernah nyentuh dia. Aku cintanya tuh sama kamu. Perasaan aku nggak enak ya. Aku juga cintanya sama Mas dan aku mau jadi istri Mas. Mas, Dimas, apa-apaan ini Mas? Ini namanya Tari. Dia calon istri aku juga. Calon istri? Ya, calon istri. Mas, tunggu Mas. Mas, aku rela kamu lampiasin dendam kamu ke aku. Tapi tolong Mas, tolong jangan nikahi perempuan lain. Jangan bawa orang lain ke rumah tangga kita, Mas. Aku mau nikah sama siapa aja itu suka-suka aku. Itu bukan urusan kamu. Mbak Mirna boleh jadi istri pertamanya Mas Dimas. Tapi aku adalah istri sesungguhnya. Saudara Dimas. Assalamualaikum. Kamu? Kamu tahu dari mana rumahku di sini? Gak penting aku tahu dari mana. Aku pengen ngomong berdua sama kamu. Dari hati ke hati. Sebagai sesama perempuan. Ya udah. Aku mau minta tolong sama kamu buat batalkan niat kamu untuk nikah sama Mas Dimas. Aku ngomong kayak gini bukan demi diri aku sendiri, tapi aku khawatir sama kamu. Aduh, udah deh Mbak, nggak usah sok perhatian kayak gitu sama aku. Tari, aku beneran khawatir sama kamu. Kalau kamu nikah sama Mas Dimas, hati kamu mungkin akan sakit. Karena apapun yang Mas Dimas lakukan, itu karena dia pengen balas dendam. Isi hatinya Mas Dimas hanya dendam, bukan cinta. Aduh, udah deh Mbak. Mbak tuh nggak usah sebaik sama aku. Aku tahu Mbak ngomong kayak gini sama aku karena Mbak nggak mau diduain kan? Enggak, Tari. Mbak tuh harusnya tahu diri. Gak tahu Mas Dimas itu nggak cinta sama Mbak, nggak suka sama Mbak. Masih aja kekeh pengen ikat dia. Mendingan Mbak tuh nggak usah ganggu kita lagi. Mas Dimas? Kak, kamu ada di sini? Aku udah dengar semua ocehan kamu. Aku benar-benar gak nyangka. Di saat aku ingin menikah dengan orang lain, kamu malah susah payah mempertahankan rumah tangga kita, mempertahankan pernikahan kita. Kenapa? Kamu jangan nangis itu dong. Walaupun aku ingin menikah dengan orang lain, kamu gak bakal aku talak. Kamu akan tetap jadi istri aku. Tapi istri yang paling aku benci. Kamu keterlaluan banget. Satu yang harus kamu camkan. Kamu harus mempersiapkan pernikahan aku dengan wanita yang aku cintai dengan sangat megah dan mewah. Kalau sampai hal itu tidak terjadi, kamu lihat sendiri. Yang bisa ku lakukan tak bisa mengatakan. Kamu gak bakal aku talak. Kamu akan tetap jadi istri aku. Tapi istri yang paling aku benci. Istri mana yang bisa melakukan semua itu? Apa yang bisa aku lakuin? Hati suami aku udah penuh dengan dendam. Kamu tuh kemana aja sih? Aku tuh nungguin kamu dari tadi. Bisa dimulai? Mari kita mulai injak pokoknya. Mas Dimas bener-bener pingin ngelihat aku hancur. Gak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang istri saat menyaksikan suaminya menikah dengan wanita lain. Tapi aku gak punya pilihan. Aku gak boleh menangis. Aku harus kuat. Mirna kok gak ada sedih-sedihnya ya? Harusnya kan dia tuh gak sanggup menghadapi semua ini. Harusnya dia sedang meringkuk di pojokan sekarang. Menangis terseduh-seduh. Tapi kenapa dia tenang-tenang aja? Dan kenapa dia malah senyum? Mas, makanannya masih ada lagi kan ya? Tolong keluarin, soalnya banyak tamu yang baru datang. Nah, Mbak, insya Allah masih cukup kok. Saya ambilin dulu ya. Makasih ya. Mbak tuh sebenarnya lagi siapa kan sama Mas Dimas? Tari, kamu tahu nggak? Waktu Mas Dimas nikahin aku, pesta pernikahan aku sangat sederhana. Tapi aku bahagia buat Mas Dimas.
Gak ada yang boleh tahu kalau hatiku saat ini sebenarnya hancur lebur. Aku gak tahu sampai kapan aku sanggup menahan semua ini, berada di tengah pernikahan suamiku sendiri. Assalamualaikum Mas Bayu. Sekarang aku lagi ada di pesta resepsinya Mas Dimas dengan istri barunya. Maksud kamu apa, Mirna? Kamu kenapa mau diduain kayak gitu, Mirna? Mas, aku nggak apa-apa. Aku nggak akan biarin kamu hidup menderita sama suami yang nggak setia kayak dia. Aku bakal ke Jakarta secepatnya. Ini rumah siapa? Kaget. Kamu lihat-lihat aja sendiri. Ya, ini tuh rumah. Aku itu sebenarnya pura-pura miskin karena aku nggak mau seluruh kekayaanku jatuh ke tangan kamu. Sementara rumah mewah ini itu buat istri aku tercinta. Aku nggak butuh rumah mewah. Yang aku butuhin cuman kasih sayang yang tulus dari suami aku. Apakah kamu mendapatkannya? Tidak akan pernah. Ayo mas, tapi nanti dia gimana? Dia bisa kita usir pulang. Karena aku nggak mau malah pengantin kita tuh diganggu sama dia. Ada apa mas? Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. Tuh. Loh, kok dimatiin? Seorang suami harusnya menghapus air mata istrinya, sedangkan suamiku justru ingin membuatku menangis setiap hari. Iya. Kenapa dimatiin sih? Aku mau nunjukin sama kamu kalau malam pengantin aku sama Tari itu bahagia sekali. Karena aku pengen melihat setiap tetes air mata kamu yang turun dari mata kamu. Membuat aku sangat-sangat senang melihat kamu menderita. Mas, harusnya kamu nggak nunjukin itu ke orang lain. Mirna, kamu lucu ya. Kamu kan bukan orang lain. Kamu itu istri aku juga. Jadi nggak apa-apa dong kalau aku memperlihatkan ini sama kamu. Sini sayang. Ya Allah, beri aku kekuatan dengan kesabaran yang berlipat ganda. Jadikan aku istri yang bisa membalut luka hati. Besok kamu nggak usah kesini. Biar kami yang datang ke sana. Dan jangan lupa, bikinin kami sarapan yang paling enak. Awas kok nggak enak. Aku satu piring aja. Kamu satu piring sama Tari. Jadi mas, kita makan. Ngelamun aja. Emang lauknya cuma ini doang? Nggak ada yang lain? Mas, kayaknya aku nggak selera deh makan ini. Mau tiduran aja deh di kamar. Udah biar aku temenin yuk. Mas, mau ke kamar kita. Kenapa nggak pakai kamar tamu aja? Mau kamar tamu, mau kamar kita. Tari kan juga istri aku. Dia berhak untuk tidur di kamar kita. Ya Allah, teganya suamiku membawa perempuan lain ke kamar kami. Kamar yang mestinya eksklusif hanya untuk kami berdua. Mas Bayu, Jawab dengan jujur. Benar kata kamu kalau Dimas nikah lagi. Jadi benar. Apa yang Mas lihat di video call kemarin? Dimas itu belum lama nikah sama kamu. Pokoknya kamu harus pisah dari Dimas. Mas, enggak mas. Aku nggak mau pisah sama Mas Dimas. Aku nggak apa-apa Mas Dimas nikah lagi. Gimana bisa kamu baik-baik aja? Dimas udah menduakan kamu, Mirna. Kamu kenapa sih mau disakitin seperti ini? Apa yang harus aku katakan? Aku nggak mungkin menceritakan kalau perlakuan menyakitkan suamiku disebabkan dendam padamu, Mas. Sebagai kakak kandungan, Mas nggak mau adik Mas dilecehkan seperti ini. Mana suami? Mas mau lepas, Dimas! Dimas, lepasin! Ada apa sih teriak-teriak? Mas, Berani-beraninya kamu mempermainkan adikku ya? Adik kamu saja yang saya permainkan. Ini diam saja. Oke, Kak? Aku nggak akan tinggal diam ya sama kamu, Dimas. Mas, aku nggak apa-apa Mas. Aku ikhlas Mas Dimas nikah lagi. Tapi Mas yang nggak ikhlas kamu diduain seperti ini, Mirna. Mirna, orang tua kita menitipkan kamu ke Mas. Kamu adalah permata berharga bagi kami. Jadi mana mungkin Mas rela kamu diperlakukan seperti ini, Mirna? Aku ngerti Mas, tapi ini pernikahan aku. Meskipun Mas kakak kandung aku, Mas gak punya hak untuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Jadi kamu anggap Mas ikut campur urusan kamu. Mulai sekarang Mas nggak akan ikut campur urusan kamu. Dan nggak akan ngurusin kamu lagi. Mas Bayu. Ini pertemuan terakhir aku sama kamu. Mas. Bagus. Sekarang hubungan kakak adik itu jadi renggang. Aku memang ditakdirkan untuk selalu bersama. Aku harus bertahan sampai semua dendam ya Mas Dimas redam.
Aku emang tidak punya bahu untuk bersandar, tapi setidaknya aku punya lantai untuk bersujud. Mas, kenapa sih muka kamu kok kayak kesel gitu? Ada apa, Mas? Keterlaluan sih Dimas. Adikku satu-satunya dipermainkan sama suaminya. Padahal pernikahan mereka belum aja lama, Landi. Tapi Dimas udah berani poligami dan mesra-mesraan sama istri mudanya di depan Mirna. Itu sama aja menginjak-injak hati adikku, Landi. Dimas tega itu, Mas. Tapi dari awal feeling aku udah ngerasa ada yang salah sama Dimas. Kasihan Mirna punya suami seperti itu. Kita sih kasihan sama Mirna, tapi dia nggak kasihan sama dirinya sendiri. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Kalau dia nggak mau ditolong, ya udahlah, nggak usah ditolong. Kita nggak bisa lepas tangan kayak gitu aja. Bagaimanapun juga, Mirna itu kan adik kamu. Apalagi almarhum bapak dan ibu kamu sudah menitipkan Mirna ke kamu untuk dijagain. Sekarang ini, Mirna sedang butuh banget dukungan kita, Mas. Mirna, aku butuh bantuan kamu. Tuin Tari untuk mengurusnya. Tapi Mas... Udah lah, nggak ada tapi-tapian. Ron, kamu datang ke sini. Aku tunggu. Surganya istri itu ada di suami. Iya Mas. Pasti dia mau ke rumahnya Dimas, di rumah istri mudanya. Yaudah ya, Mas, kita ikutin ya. Ini tehnya. Mas, ya. Ini apaan sih? Kamu tuh yang becus dong bikin tehnya. Kamu sengaja ya mau ngebunuh aku sama Mas Dimas biar jadi penyakitan. Terlalu manis ya? Terlalu manis, Mas. Kamu tuh pengen ngebunuh aku sama Tari dengan teh manis kamu. Kamu lap. Iya, aku ambil lap. Aku nggak butuh kamu ngelap pakai kain bal, tapi dengan baju yang kamu lagi pakai. Sekarang! Mas! Hentikan! Mirna. Mas! Kamu kenapa sih mau direndahin seperti ini sama Dimas? Hingga kamu turun ke level ini. Sampai-sampai kamu nggak menghargai diri kamu sendiri. Aku melakukan semua ini demi Mas, supaya suamiku nggak mengusik Mas dan membalaskan dendamnya. Aku lebih rela menahan penderitaan ini, Mas, daripada melihat kakakku hancur. Jangan pernah lakuin. Mas nggak rela kamu diperlakuin seperti ini. Dimas, kalau kamu nggak bisa bahagiin Mirna, tolong lepasin dia. Toh kamu udah mendapatkan kebahagiaan lain. Tidak akan semudah itu melepaskan Mirna. Pokoknya kamu harus bisa sama Mirna. Mas gak punya hak buat bikin aku pisah sama suami aku. Bikin Mas pergi aja, Mas. Mas lakuin ini semua demi kamu. Aku gak butuh, Mas. Mas sekarang pergi dari sini dan jangan pernah kesini lagi. Ayo. Tolong turutin permintaan aku, Mas. Jangan ganggu aku deh. Dan jangan ikut campur urusan keluarga aku. Sebenarnya ini ada apa? Gak ada apa-apa, Mas. Gak mungkin gak ada apa-apa, Mirna. Mas tahu kamu persis. Kamu bukan tipe orang yang mau ditindas seperti ini. Pasti ada hal yang sesuatu kamu sembunyikan, kan? Gak ada, Mas. Tolong ceritain sama Mas, Mirna. Gak ada apa-apa. Aku harus bilang berapa kali sama Mas sampai Mas mau dengerin aku. Kalau Mas terus aja ngeganggu dan maksa aku buat pisah sama suami aku, lebih baik kita putus hubungan darah. Mirna! Maafin aku, Mas Bayu. Terpaksa aku harus bersikap seperti ini. Aku nggak ingin Mas Dimas melampiaskan balas dendamnya ke Mas Bayu. Mas, gimana, Mas? Aku rasa ada yang salah sama Mirna. Tapi aku nggak tahu itu apa. Aku juga ngerasa kayak gitu, Mas. Biarlah. Aku aja yang menanggung semuanya. Memuaskan hasrat balas dendam suamiku. Entah sampai kapan. Mirna, bukain pintu. Balani kok ada di sini? Kamu sebenarnya kenapa? Ada apa? Cerita ya sama Mbak. Siapa tahu Mbak bisa bantu kamu. Aku nggak apa-apa kok, Mbak. Mirna, kamu itu permata berharga buat kakak kamu. Kamu percaya ya sama Mbak? Mas Bayu pasti akan ngelakuin apapun demi menjaga kebahagiaan kamu. Lihat kamu seperti sekarang, Mas Bayu itu nggak rela. Kalau memang ada yang bikin kamu sedih, Mbak mohon sama kamu cerita ya sama Mbak. Mas Bayu pasti akan belain kamu habis-habisan. Perasaan Mas Bayu sekarang sama persis dengan perasaan Mas Dimas ke adiknya. Apa yang Mas Dimas lakukan sekarang, semua demi nama membela adiknya. Udah ya, Mbak. Mbak sama Mas Bayu gak usah gangguin aku lagi. Sepertinya aku gagal membujuk Mirna untuk cerita.
Kalau nggak salah, Sinta pernah cerita kalau dia punya kakak laki-laki. Jangan-jangan yang Sinta maksud adalah Dimas. Sinta itu mantan pacar Mas kan sebelum nikah sama aku? Dimas, aku tahu sekarang kamu menikahi adikku cuma demi balas dendam ke aku kan. Kalau kamu mau balas dendam sama aku, Dimas. Kamu tuh lucu ya. Aku minta maaf sama dulu aku nggak pernah memperhatikan Sinta dengan baik. Itu karena aku terlalu sering cemburu karena banyak laki-laki yang naksir sama dia. Apa yang aku lakukan semua itu demi kebaikan Sinta, tapi ternyata itu salah dan itu membuatnya banyak menderita. Tapi sekarang aku udah berubah, Dimas. Aku mohon maafin aku ya. Kamu sudah berubah. Memangnya aku peduli? Dan memangnya itu bisa mengembalikan semua? Memangnya dengan kamu berubah dan aku sudah memaafkan kamu dan adik kamu, itu bisa mengembalikan adik kamu? Enggak. Kamu boleh lakuin apapun ke aku, asal jangan lakuin itu kamu. Nggak salah apa-apa, Dimas. Aku hanya ingin melampiaskan dendam aku sama Mir. Karena aku ingin kamu tuh merasakan betapa sakitnya menjadi seorang kakak yang adiknya itu disakiti dan dipermainkan oleh laki-laki lain. Jadi, aku belum bisa memenuhi permintaan kamu untuk melepaskan Mir. Karena permainan ini belum selesai. Mas, sarapannya udah siap, Mas. Seharusnya kamu itu sekarang lebih pintar untuk merawat diri. Tari itu jauh lebih cantik daripada kamu. Kenapa? Karena dia pintar untuk merawat diri dia. Dia mengurus diri dia. Sedangkan kamu tuh apa? Kamu sadar kamu itu istri tua, harusnya lebih pintar merawat diri kamu. Cara kamu berpakaian. Dimas! Abang tercinta kamu ternyata mau ikut campur lagi. Aku itu ngomong apa adanya. Gimana bagian makinannya? Seharusnya adik kamu itu bersyukur. Aku sudah mau menikah sama dia. Coba, kalau aku tidak menikahi dia, Mana ada laki-laki yang mau sama dia? apa dia terlihat menarik? Enggak, dia ngebosenin. Berhenti menghina adikku seperti itu. Harusnya kamu yang diam, kamu! Aku akan memperlakukan adik kamu seperti kamu memperlakukan adik aku. Ayo, Mas Bayu, Mas harus jawab dulu pertanyaan aku. Apa benar Mas dulu mempermainkan hatinya Sinta sampai bikin dia sakit dan akhirnya meninggal? Iya. Mas Bayu, sama halnya dengan Mas yang sayang sama aku, suami aku juga sayang sama adik. Jadi biar aku aja, Mas, yang bayar semua dosa Mas. Pergi kamu dari sini. Mas, udah pulang. Mas, ini minum. Mas Dimas! Mas kapan pulang sih, Mas? Aku masih belum tahu. Ayo kita pulang ya, Mas. Apa sih? Gak nyangka Mirna kasih hadiah anniversary. Aku tahu, Mas. Alasan kamu menikahi aku karena dendam. Bukan karena cinta. Tapi apapun alasan kamu menikahi aku awal, kamu tetap suami aku. Kamu imam di dunia dan di akhirat. Kamu pikir setelah kamu ngasih aku ini, hati aku kan tersentuh? Enggak. Kamu gak lupa kan? Aku nikahin kamu itu karena aku ingin nyakitin kamu. Nah, sekarang kamu keluar. Kenapa perasaan aku jadi kosong dan hampa kayak gini? Aku sering nyakitin dia, tapi dia diam aja. Aku udah sering nyakitin dia. Setiap kali aku nyakitin dia, hatinya malah tidak sakit. Tapi kenapa hati aku yang rasanya sakit banget? Sakit banget. Mas tuh bingung dengan apa yang Mas rasakan sekarang. Awalnya tuh Mas pengen balas dendam sama apa yang mereka telah perbuat sama kamu. Mas cuma pengen lihat Mirna dan Bayu itu menderita. Semakin lama perasaan Mas tuh semakin hampa. Dan hati Mas tuh rasanya sakit banget. Melihat Mirna itu semakin hari semakin disakiti. Rasanya tuh Mas pengen banget meluk dia dan menghibur dia. Bahkan Mas tuh sampai benci banget sama diri Mas. Loh, Mas itu habis nyakitin dia. Apa Mas sudah jatuh cinta sama Mirna ya, Sin? Ini nggak boleh terjadi. Keadaan aku bisa gawat kalau kayak gini. Mas, aku mau ngobrol sama kamu. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Tinggalin Mirna ya. Aku
Aku gak mau kamu terus-terusan balas dendam sama Mirna. Karena semua ini gak akan selesai, Mas. Aku tuh gak akan melepas Mirna. Tapi Mas, aku gak rela kalau kamu jadikan aku alat untuk balas dendam. Karena aku benar-benar sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, Mas. Aku benar-benar mau bangun rumah tangga sama kamu. Jadi aku mohon, tinggalin Mirna ya, Mas. Toh kamu nikah sama dia juga bukan dasar cinta, kan? Kamu salah. Aku tuh sadar. Aku sudah melakukan kesalahan yang besar. Seharusnya aku gak menikah lagi. Hanya untuk menyakiti Mirna. Aku harap kamu mau menghargai keputusan aku. Karena aku menikahi kamu, itu juga bukan karena cinta. Tapi karena aku hanya ingin balas dendam sama Mirna. Kamu ngapain kesini? Udah, ayo ikut aku. Kamu mau ngajak aku mana? Udah ikut, gak usah banyak tanya. Iya, kamu tuh harusnya tahu diri dong. Kamu gak bisa bahagia sama Mas Dimas. Karena cinta, masih ingat kan kamu? Kamu bawa aku ke sini buat ngomongin soal ini. Aku akan ngebayar semua kesalahan kakak aku. Sampai Mas Dimas mau memaafkan kami. Tapi kalau kamu nyuruh aku dan Mas Dimas berpisah, itu nggak mungkin. Karena aku nggak mau berbagi suami sama kamu. Gak ada perempuan yang mau berbagi suami. Aku juga nggak mau. Bahkan saat itu, aku ngotot mau pisah sama Mas Dimas. Tapi Mas Dimas menolak. Dan akhirnya aku tahu soal cinta. Gak ada yang bisa aku lakuin selain menerima Mas Dimas untuk menikah lagi. Dan terus-terusan menyakiti aku. Sampai dia puas membalaskan semua dendamnya. Aku cuma gak mau kakak aku sakit hatinya. Aku gak ada pilihan lain, Tari. Cuman ini yang bisa aku lakuin. Dan yang aku tahu, Mas Dimas jauh lebih bahagia sama kamu. Sebagai istrinya, aku cuma mau suami aku bahagia. Mirna, tunggu dulu. Aku tuh belum selesai. Pokoknya kamu harus pisah sama Mas Dimas. Aku udah bilang sama kamu, aku gak mungkin pisah sama Mas Dimas. Ya aku gak mau tuh, pokoknya kamu harus pisah sama Mas Dimas. Tari! 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 Tolong! Tari! Nah, Tari kenapa? Maafin aku ya. Tadi Tari ngajak aku ke makamnya Sinta. Terus dia kepleset dan kepalanya kejedut, Mas. Permisi. Jadi dari hasil pemeriksaan kami lakukan, Utari ini kehilangan banyak darah. Jadi kami harus segera melakukan transfusi darah secepatnya. Tapi sayangnya, persediaan darah di rumah sakit ini sudah habis. Dokter pakai darah saya aja. Darah saya O kok. Boleh, kalau gitu nanti kita cek di laboratorium ya. Mari silahkan ikut saya. Kamu kehilangan banyak darah tadi. Dan untungnya ada Mirna yang sudah mau mendonorkan darahnya untuk kamu. Aku jadi malu sama kamu, Mbak Mirna. Padahal tadi aku udah nyuruh kamu untuk pisah dari Mas Dimas. Tapi sekarang, kamu malah nyelamatin aku. Aku minta maaf sama kamu, Tari. Aku sudah menggunakan kamu sebagai alat untuk balas dendam, untuk menyakiti Mirna. Dan itu sebuah kesalahan. Aku menyesal. Karena selama ini aku telah menyakiti Mirna. Aku bilang maaf, Tari. Dan aku berharap kamu mau ikhlas untuk berpisah dengan aku.
menjadikan istri ini sebagai mainan. Karena aku harus bertanggung jawab seumur hidup aku, baik di dunia dan di akhirat. Aku nggak mau. Dan aku nggak sanggup menyakiti dua wanita. Dosaku sudah terlalu banyak. Dan sekarang, aku ingin benar-benar menjaga istri aku tercinta. Yaitu Mirna. Mas mencintai aku. Aku cinta sama kamu. Apapun yang aku lakuin untuk dapetin hati kamu, semua itu percuma. Karena kamu sudah mencintai Mirna. Jadi lebih baik kita berpisah aja. Biar semua ini tidak berlarut-larut, Mas. Insya Allah aku ikhlas. Baik. Aku talak kamu, Tari. Semoga aja Sinta bisa melakukan aku ya. Dan juga kamu Dimas. Aku minta maaf ya sama kamu. Saya juga minta maaf sama kamu, Bayu. Mas, Aku minta maaf sama kamu. Aku sudah banyak melakukan kesalahan sama kamu. Aku sudah banyak membuat kamu terluka. Aku sudah banyak membuat kamu menderita. Tapi kamu dengan sabar, dengan keteguhan hati kamu, dengan ketegaran hati kamu masih mau menerima aku dan membuat aku perlahan berubah. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi untuk jadi suami dunia dan akhirat untuk kamu. aku lega. Semua berakhir dengan damai. Kita tidak akan pernah tahu dari mana jodoh itu datang. Bisa dari teman, sahabat, atau bahkan musuh. Seperti aku dan Mas Dimas. Tapi dari manapun jodoh kita datang, yang paling penting adalah menghargai arti pernikahan sesungguhnya. Karena mengikat janji sehidup semati bukanlah semata tentang mencinta, tapi juga bertahan di tengah ujian badai dan tidak menyerah.